Anda berada. Sebuah sukacita sekali lagi untuk kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, perlu diketahui bahwa pada hari Rabu atau Kamis, bangsa Israel akan merayakan, yaitu Purim, ya. Khususnya hari ini atau esok mereka akan merayakan Purim. Mari kita akan belajar mengenai Purim, karena saya percaya setiap kita Israel rohani, kita patut mengerti apa itu Purim. Yes, saudara, apakah Purim? Purim merupakan hari raya bangsa Yahudi untuk memperingati pembebasan kaum Yahudi. Hari itu dari sebuah keputusan yang dijatuhkan oleh Haman ketika Haman memiliki rencana untuk membunuh bangsa Israel. Mari kita perhatikan Ester 9 ayat 22 berkata, "Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya, dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan," perhatikan, "menjadi hari gembira, dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, dan hari untuk mengantarkan makanan, dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin." Perlu diketahui sekali lagi saudara, bahwa di dalam kitab Ester ini merupakan kitab yang sangat spesial. Kenapa saya mau berkata ini sangat spesial? Sebab di dalam kitab ini ketika Anda baca dari awal pasal sampai akhir, tidak ditemukan kata Tuhan. Tetapi saya mau berkata yang ajaib dari kisah ini, yaitu apa? Bahwa jelas sekali dari kisah demi kisah, dari setiap peristiwa demi peristiwa, ada tangan Tuhan yang perkasa, yang kuat, yang menjadi sutradara di sebalik semua kisah ini. Termasuk sebuah kisah pembalikan keadaan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah bangsa Israel. Amin, saudara. Ya, saudara, mari kita akan perhatikan dengan seksama. Khususnya dari kitab Ester pasal yang ke-9 merupakan kisah mujizat pembalikan keadaan yang sungguh mewarnai kisah bangsa ini. Dan ini merupakan kisah yang luar biasa. Mari kita perhatikan. Terlebih dahulu dari Ester 9 ayat 1 hingga 19 berkata, pembalikan keadaan. Ayat 1, dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, dikatakan terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Wow, luar biasa saudara. Ya, musuh mau mengalahkan orang Yahudi. Namun, apa yang terjadi? Namun dibalikkan oleh Tuhan, menjadi orang Yahudi yang mengalahkan musuh-musuhnya. Wow, mari kita perhatikan selanjutnya ayat yang kedua. Dikatakan maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasweros untuk membunuh orang-orang yang beritikar mencelakakan mereka, dan tiada seorang pun dikatakan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka. Nah ini, kenapa? Karena ketakutan kepada bangsa Yahudi atau orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Saudara yang terkasih, perhatikan bahwa orang Yahudi yang tadinya takut kepada musuh-musuhnya, sekarang menjadi musuh-musuh yang takut kepada orang Yahudi. Tuhan Allah kita yang dahsyat, Dia sanggup melakukan sebuah pembalikan keadaan juga dalam hidupmu. Ada amin? Kita akan lihat peristiwa selanjutnya di ayat yang ketiga, ya, sangat-sangat spesial. Mari kita perhatikan. Ayat 3 berkata, dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintah dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Nah, ayat ini berkata apa saudara? Tadinya musuh mendapat dukungan penuh dari Haman.
Yahudi didukung oleh semua pembesar, wakil pemerintah. Wow, katakan amin, 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 haleluya. Perkara yang sepertinya tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil. Kita akan lihat kisah keempat, ya. Yang keempat dari ayat yang keempat berkata, sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Wow, yang ajaib di sini mari kita perhatikan, saudara, yaitu apa? Mordekai awalnya orang biasa, tetapi yang spesial, Mordekai ini adalah seorang yang takut akan Tuhan. Tapi akhirnya perhatikan, sekalipun dia biasa, ya, sekalipun mungkin dia orang yang tidak ternama, sekalipun dia orang yang mungkin orang tidak pandang, tapi karena sikap budi luhurnya, karena ketaatannya, karena apa, saudara? Sebuah attitude di dalam dia, sebuah karakter di dalam dia, bahkan pengikutannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan sanggup menjadikan dia seorang yang besar kekuasaannya dan ternama. Anda percaya bahwa Tuhan juga sanggup melakukan untukmu? Amin. Yang sepakat katakan yes, amin. Karena memang saya mau berkata, Tuhan bisa melakukan untuk engkau. Kalau engkau menjadi orang yang biasa hari ini, engkau sangat tidak ternama, wah, saya tidak dipandang, saya mau berkata, tidak apa, saudara. Yang penting tekun setia kepada Tuhan, sampai satu kali Tuhan akan membawa engkau naik, dan hidupmu akan menjadi garam dan terang. Hidupmu akan membawa sebuah perbezaan. Hidupmu akan membuat apa? Banyak orang kagum melihat Tuhan yang bekerja di dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, saya ramai menemukan cukup banyak orang yang mungkin awalnya dia sangat biasa, tapi ketika dia setia, dia penuh dengan komitmen, dia begitu tekun mengikuti Tuhan. Saya melihat di waktu yang tepat Tuhan mengangkat dia. Bagaimana dengan Anda? Saya percaya Tuhan bisa lakukan untukmu. Kita lihat selanjutnya, yaitu pembalikan keadaan yang kelima. Sebetulnya cukup banyak, tapi saya mengambil 5 saja contoh hari ini. Ayat 13 hingga 14 berkata, lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan itu untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah, perhatikan, disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Wow, saudara, ini adalah sebuah kisah momen yang dahsyat. Pada awalnya di sini saudara perlu ketahui, Haman berancangan membuat tiang sula untuk menyulakan Mordekai. Haman begitu panas sebab banyak orang ketika dia berjalan menyembah dia, tapi Mordekai tidak mau sembah dia. Sampai dia berinisiatif, ya, sebetulnya inisiatif dari istrinya, ya. Makanya saudara, menjadi istri saya juga mendorong, jadilah istri yang bijaksana, amin. Dan saya mau berkata, karena panas hati, karena emosi, karena amarahnya, Haman merencanakan hal yang jahat. Tetapi ingat sekali lagi, kalau hidupmu dan saya, kita hidup di dalam tudung Tuhan, kita hidup di dalam perlindungan Tuhan, kita hidup tinggal di dalam Kristus, maka yang jahat bisa dibalikkan keadaan. Hari itu tiang sula menjadi tiang yang menyulakan dia bersama dengan keluarganya. Wow, saudara yang terkasih, kadang-kadang kita tidak bisa sadari, ya, hidup manusia sebentar bisa di bawah, sebentar bisa di bawah, di atas.
Tapi apa yang kita mau rindu, saya dorong. Apapun keadaanmu hari ini, saya tidak tahu. Apakah engkau mengalami perendahan? Apakah engkau mengalami intimidasi? Hidupmu mungkin sepertinya tidak naik-naik. Sering engkau melihat kemustahilan demi kemustahilan. Engkau bahkan mengalami kegagalan demi kegagalan. Engkau mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Tapi hari ini izinkan saya mau berkata buat Anda, mari angkat hatimu di hadapan Tuhan dan terus percaya bahwa Tuhan yang sama yang melakukan pembalikan keadaan bagi bangsa Israel hari itu juga Tuhan yang sama. Tuhan bisa melakukan pembalikan keadaan dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Yes, haleluya. Tapi sebelumnya, mari kita akan tangkap pelajaran penting yang kita harus belajar dari kisah Ester dan bangsa Yahudi yang sungguh luar biasa. Apa itu? Saya mau sharekan dua perkara. Sebetulnya kalau dibilang pelajaran, cukup banyak pelajaran. Tapi saya berdoa biar dua perkara ini masuk dan termeterai dalam roh kita. Ya, apakah pelajaran itu? Yang pertama, kita akan belajar kunci rahasia bangsa Yahudi dan Ester menghadapi masalah sehingga mereka mengalami pembalikan keadaan, yaitu apa? Never give up. Sekali lagi saya mau berkata, never give up. Katakan buat jiwamu, never give up. Amin. Di ayat yang ke-16 pasal 4 ini jelas berkata, Ester 4 ayat 16. Ketika mereka mendengar hari itu berita mengenai hukuman atau rencana pembunuhan bangsa Yahudi, maka dikatakan apa? Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Tapi ini perhatikan statement imannya. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wow, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini merupakan iman yang teguh. Betul saudara? Ya, ini merupakan apa? Iman yang bukan cincai. Wow, kenapa saya berkata ini bukan cincai? Karena ini iman yang sangat membara, iman yang sangat dahsyat, iman di mana dia sadar selalu ada harapan kalau kita percaya kepada Tuhan. Ada kalanya saya mau berkata, ada perkara dalam hidup kita, saudara, engkau mengalami kehidupan atau perkara yang sepertinya susah diterobos, yang sepertinya Anda susah Anda mengalami hambatan. Hari ini dengar apa yang mereka lakukan. Mereka tidak give up, mereka puasa. Saudara, apalagi saya mau berkata, puasa bersama itu luar biasa. Dalam keluarga, ketika engkau menghadapi masalah, engkau mengambil sikap untuk mengandalkan Tuhan, berdoa, puasa, saya mau berkata umat Tuhan, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Ada amin. Ketika engkau berseru, suami istri, anak-anak berseru, berdoa bersama, ya, maka saya sangat percaya seperti Ester yang menerima tongkat perkenanan Tuhan, maka saya yakin engkau juga pasti bisa. Amin saudara. Ya, sebagaimana kisah di Niniwe, saudara masih ingat? Mereka juga mengalami pembalikan keadaan ketika mereka dan semua hari itu mendengar warning dari Nabi Yunus. Karena Tuhan berkata, aku membunuh setiap mereka. Karena apa yang mereka lakukan, kejahatannya aku sudah dengar. Dan hari itu melalui Nabi Yunus juga Tuhan mengingatkan, kalau engkau mau berbalik, ingat kunci, kalau engkau mau berbalik,
Kalau engkau mau minta ampun ke Tuhan, maka belas kasihan Tuhan turun dalam hidupmu. Apa yang mereka lakukan, respon mereka sungguh ajaib. Alkitab berkata semua raja sampai rakyat ya berpuasa minta belas kasihan Tuhan. Dan akhirnya apa saudara? Mereka mengalami kemenangan. Mereka tidak jadi dibinasakan. Wow, haleluya. Katakan, aku percaya Tuhan, apapun kondisiku hari ini, Engkau sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Kunci kedua, saya berdoa saudara tangkap ini, yaitu ada rencana Tuhan di sebalik berkat atau posisi yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Saudara, mari perhatikan Ester pasal yang keempat ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Apa yang kita mau tangkap hari ini, yaitu apa? Hari itu, ketika Ester pertama kali mendengar berita itu, Ester hampir tidak tahu apa yang harus dia buat. Tetapi Mordekai berkata, Ester, tidak ada yang kebetulan. Ketika engkau menjadi ratu, siapa tahu, haleluya, pegang kata ini, siapa tahu, inilah saatnya Tuhan mau pakai engkau menjadi penyelamat bangsa kita. Saya mau berkata buat Anda, setiap posisi, setiap berkat dalam hidup kita yang Tuhan percayakan, saudara ketahuilah, selalunya ada rencana di sebalik semua itu. Ketika Tuhan memberkati engkau, menjadikan engkau kaya, ketika Tuhan mengangkat posisimu mungkin di tempat kerjamu, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana. Amin. Untuk apa? Untuk Anda dan saya menggenapi panggilannya. Mari selidiki dan kenali apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Ketika engkau dibawa naik, ya, ketika Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah, mari minta hikmat Tuhan. Agar apa? Anda tahu bagaimana meresponi semua berkat yang Tuhan berikan. Saudara, saya akhiri dengan ayat ini yang sangat terkenal, sebuah nasihat Paulus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan dikatakan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Pikirkanlah semuanya itu, imani semua itu, dan percayai itu pasti terjadi dalam hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Dan jika engkau hari ini merindukan Tuhan melakukan pembalikan keadaan terjadi dalam hidupmu, mari angkat tanganmu dan sepakat bersama dengan saya. Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, kiranya anugerah yang daripada engkau, yang engkau sudah nyatakan bagi bangsa Yahudi, engkau sanggup membalikan keadaan mereka. Kami percaya engkau juga sanggup membalikan keadaan umatmu Tuhan, yang saat ini sedang mendengar firman-Mu. Hamba berdoa, apapun kondisi mereka, apapun keadaan mereka, Tuhan, hamba berkatakan terjadi pembalikan keadaan. Duka cita mereka akan menjadi sukacita, kesakitan mereka menjadi kesembuhan, bahkan Tuhan, kekurangan mereka, semua kelemahan, kegagalan diubah menjadi kemenangan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat,
Tuhan yang besar, Allah yang dapat diandalkan. Kami terima berkat khususnya pembalikan keadaan hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.